10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mau nabi pakai bimo, mau belanja pakai bimo, mau bukber pakai bimo, bimo mudah serba bisa. Mau zakat pakai bimo, bagi THR pakai bimo, mau mudik pakai bimo, mau streaming pakai bimo, bimo mudah serba bisa. Pakai bimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Download sekarang. Brimo. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Acara ini dipersembahkan oleh Oppan Gangnam Style. dan didukung oleh Gangnam Style. mempersembahkan oleh dipensoro oleh dan yang ini oleh Baik, dahulu sebelum mulai kita saya ingin bawa ilmu ini. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih jika pada pagi hari ini kita untuk kembali merayakan hari Natal dengan penuh sukacita ya Bapak. Dengan Natal ini masih menyatakan kehidupan kami hari-hari kami tetap menaruh kami kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Pak, perkenanan hadir di tempat ini. Tolong setiap kami, tolong setiap kami waktu di hidup kami. Terima kasih Bapak. Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk berdua dan menjadi syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kesempatan ini yang bersuka cita pada Tuhan Yesus selalu bergerak ini luar biasa Tuhan yang meriah. Kita selalu kalian berinya katakan
serta ketaatan satu langkah melakukan berikutnya di dalam mengikuti Tuhan pada perintah. domba di hadapanmu, karena Tuhanlah gembalamu bagi setiap kami. Tuhan telah menolong hamba, sehingga hamba dapat menyampaikan renungan Natal dengan pesan yang sangat sederhana, agar kami semuanya mengerti, memahami, dan mengimplementasikan di dalam kehidupan yang nyata, dalam tutur kata, dalam perilaku, di hari-hari depan kami, sehingga seluruh hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom buat kita semuanya. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita. Kiranya sukacita, damai, sejahtera Natal dan kasih Tuhan terus
membaharui seluruh kehidupan kita, sehingga semuanya penuh sukacita boleh menyelesaikan tahun 2024. Kita tahu tahun 2024 itu banyak persoalan yang kita lewati. Tetapi puji Tuhan kita semuanya kita survive, dan hari ini kita ada di tempat ini adalah menyatakan karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap berlimpah, Dia tetap Allah yang sama, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan. Nah, mari kita kembali merenungkan tema sepanjang bulan ini berbicara tentang mari kita ke Bethlehem. Saya akan menguraikan tentang makna Bethlehem lalu diharmonisasikan di dalam Matius pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 15 boleh kita baca dengan suara keras. Lukas pasal 2 ayat 15, 3, 2, 1, ya. Semua ayat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala berkata seorang mereka, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan para gembala ketika mereka memperoleh kabar kesukaan dari segala bangsa, karena hari ini telah lahir Juru Selamat yaitu Kristus di kota Daud, dan saat ini Dia dibaringkan di dalam palungan. Dan para gembala itu ketika mendengar pemberitaan daripada malaikat, dan malaikat menyanyikan kemuliaan bagi di tempat yang maha tinggi. Lalu para gembala itu mereka pergi verifikasi tentang pemberitaannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat peristiwa kelahiran Kristus itu penuh dengan simbol yang memiliki makna berbicara tentang Yesus itu sendiri. Baik di kandang domba, karena Yesus merupakan anak domba Allah. Mengapa para gembala yang diberi kesempatan? Karena para gembala itu mereka bukan sembarang gembala, melainkan gembala di bawah otoritas penunjukan daripada Imam Lewi, keturunan Harun yang mempersiapkan sebagai pidan. Di tengah malam pun mereka berjalan ketika hidup mulai melahirkan, mereka langsung menjemputnya. Lalu mereka menutup dengan kain lanfin, bawa ke dalam Migdal Eder yang disebut dengan menara kawanan domba. Tujuannya supaya dipelihara itu jangan sampai ada cacat. Karena ketika cacat tidak bisa dipakai untuk didistribusi ke bait suci untuk dipersembahkan sebagai korban santapan yang menyenangkan hati Tuhan yang dituliskan di dalam Bilangan pasal 28 ayat 1, 2, 3, 4 nanti Bapak Ibu baca. Nah, kenapa tadi saya sampaikan itu bahwa Bethlehem itu berbicara tentang kota dan simbol di dalam pengenapan di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Di situ dituliskan tentang bahwa Bethlehem di situ ada lahir Mesias sang juru selamat. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bethlehem memiliki dua kata. Kalau bapak ibu yang sekolah akademis maka kita akan menemukan Beth. Beth itu berbicara tentang rumah. Beth juga bisa berbicara tentang kehidupan kita, rumah. Baik. Beth juga bisa berbicara tentang rumah tangga. Kemudian Lechem. Lechem itu berbicara tentang dua makna. Makna pertama itu adalah berbicara tentang roti. Makna yang kedua berbicara tentang daging, dan itu simbolnya berbicara tentang Kristus. Yesus menyatakan dirinya, Ia berkata, "Ego eimi, aku adalah." Tidak ada satu tokoh keagamaan menyatakan siapakah dirinya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 Tuhan itu menyatakan siapakah dirinya sesungguhnya. Boleh kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51, kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1 ya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roh yang diberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan hidup untuk dunia. Bethlehem bicara tentang rumah roti, rumah daging. Yesus berkata, "Ego eimi, aku adalah roti dan aku adalah roti yang dipersiapkan di dalam palungan."
kita ini merupakan domba. Bangunan berbicara tentang tempat meletakkan pakaian. Sebuah simbol yang luar biasa. Ibu bapak dengerin terkait di dalam Kristus. Bethlehem itu merupakan kota yang terkecil itu jauh daripada perhatian banyak orang. Kalau kita berjumpa, saya itu kebetulan pernah mengajar di Rema. Dan ketemu banyak guru Batak di situ pada mereka bekerja bilang di pabrik. Kalau saya tanya, gimana? Tempat tinggal kan halaman, mereka ngomong medan, tapi medannya jauh sekali. Di luar kota semua ditanya lagi dari Medan, jauh di luar kota, sehingga mereka lebih banyak menyebut Medan. Sama, kalau dibandingkan dengan kota Yerusalem itu merupakan juga termasuk kota Daud, dan Daud menjadikan Yerusalem sebagai pusat daripada pemerintahan maupun pusat kerohanian bangsa Israel ketika dia memindahkan tabernakel dan diwujudkan di dalam implementasi Imamat pasal 23 orang itu di dalam implementasi untuk 1 tahun 3 kali mereka datang untuk diubah. Sehingga Bethlehem itu dibandingkan dengan Yerusalem jarak tempuh sekitar 10 km itu tidak terkenal. Tetapi ketika hadirnya Tuhan Yesus atau lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem itu menjadi sesuatu yang mengejutkan. Para imam, para rohaniawan ketika kelahiran Kristus itu tidak ada satupun mereka mengerti, membaca seperti Ibrani pasal 1 ayat 1, 2, 3 ayat 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 berbicara demikian, bahwa Allah zaman dahulu itu berbicara melalui berbagai macam cara, melalui penciptaan alam semesta itu. Allah itu berbicara kepada manusia. Kemudian juga Allah berbicara melalui daripada nabi yang diputusnya. Amos pasal 3 ayat 7 menuliskan memperhatikan bahwa Allah setiap kali mau melakukan agendanya, maka dia akan memberitahu kepada nabinya untuk mensuarakan supaya umatnya itu bisa berjaga-jaga dan dalam memperhatikan, mengikuti apa yang menjadi isi hati daripada Allah. Dan Ibrani pasal 1 ayat 2 itu berbicara tentang disambungkan dengan lagu yang telah kita nyanyikan. Yesus dalam juru selamatku, akui kau Tuhan bagiku, aku datang bagi saat bagi segala manusia.
bentang di atas segala bentang. Apa yang mereka lakukan? Seluruh agenda, seluruh aktivitas mereka kosongkan. Mereka menetapkan prioritas hidupnya untuk datang sujud, menyembah, menghormati, dan membawa korban persembahan. Pujian penyembahan ibaratnya kalau tidak ada persembahan sama seperti mezbah yang tidak lengkap. Tetapi ketika kita dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai bentuk kita menghormati Tuhan, ini berkat semua daripada Tuhan. Seperti orang Majus, mereka membuat komoditi yang luar biasa. Itu berbicara tentang yang untuk membuat minyak yang berharga itu minyak wangi. Kemenyan juga merupakan salah satu unsur yang dipakai untuk membuat minyak wangi atau minyak pengurapan. Lalu yang ketiga, emas melambangkan kemuliaan. Kemuliaan itu dipakai untuk memuliakan. Bapak Ibu dan Hadirin terkasih di dalam Kristus, momentum kita memperingati kelahiran Kristus. Mari kita menjadi pribadi yang bijak. Tanggal 1, mari kita datang kembali sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Di awal tahun bawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan memasuki tahun yang baru. Bukan nominal. Persembahan itu kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12, Tuhan itu mewujudkan kepada kita itu bahwa berilah sesuai dengan kemampuan yang ada di Tuhan itu memberikan ukuran yang ada pakai akan diukurkan kepada kita. Beri dengan sukacita. Mari bawa persembahan di awal tahun momentum kita memperingati kelahiran Kristus dan belajar seperti orang bijak. Ibu bapak dan hadirin terkasih di dalam Kristus. Orang Majus mereka datang dengan satu tujuan untuk menyembah Dia. Kalau kita melihat pernyataan dari para Rasul Paulus yang dituliskan di dalam Kolose maupun di Efesus 2 kali dia mengingatkan bahwa keselamatan itu datang dari untuk orang Yahudi. Mengapa dikatakan demikian? Paulus ngomong demikian. Kita ini orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang jauh daripada pengharapan, jauh daripada janji Tuhan, jauh daripada Allah itu, tetapi melalui kelahiran Kristus itu kita dihubungkan dengan janji itu yang pada awalnya hanya diberikan kepada Abraham, dan janji Abraham itu hanya diberikan kepada anak cucunya, kepada komunitas orang Israel. Tetapi kelahiran Kristus, di dalam Kristus kita dihubungkan kepada janji. Mari kita lihat Kolose pasal 1 ayat 27. Momentum kita merayakan. Mari kita membaharui komitmen kita mengikuti Tuhan. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1 ya. Kepada mereka memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24, siapakah Kristus? Di situ dituliskan oleh Rasul Paulus dalam penjelasan Kristus itu merupakan hikmah dan kekuatan daripada Allah. Seluruh rahasia Allah itu ada di dalam Kristus. Pengenalan akan Allah yang sempurna itu semuanya berangkat sentralnya daripada Kristus. Allah Tritunggal itu berkenan berdiam dalam seluruh kepenuhan. Apa buktinya? Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 dan Kolose pasal 2 ayat 9, 2 kali diulang bahwa seluruh kepenuhan Allah itu berkenan di dalam Kristus. Dan Yesus menyatakan ini. Yesus menyatakan dirinya itu bahwa aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperoleh seluruh kelimpangan di dalam janji Allah yang dituliskan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Bapak Ibu dan hadirin terkasih di dalam Kristus. Kehadiran Kristus yang telah di tengah-tengah kita harus jadikan itu sebuah pengharapan. Ibu bapak dan hadirin terkasih di dalam Kristus. Ada satu lagu. Yesuslah kau kebenaran di mana nyanyinya.
Yesus kebenaran, Engkau ada. Jadikan Kristus itu satu-satunya pusat daripada kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengimplementasikan kita menjadikan Yesus adalah pusat daripada seluruh kehidupan? Kolose pasal 2, 6, 7, 8 menuliskan kepada kita demikian. Kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus dibangun di atas Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengimplementasikan? Kalau kita ngomong Kristus di surga, kita di bumi, bagaimana caranya kita hidup di dalam Dia? Kekristenan Allah yang tidak membuat kita umatnya hidup dalam kebingungan, melainkan Allah yang telah meningkatkan dengan peningkatan secara khusus, yaitu semua firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan detail, maka kita mendapatkan begitu banyak jawaban. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita hidup di dalam Dia? Ingat, memang Kristus telah naik ke surga. Tapi jangan lupa bahwa Kristus yang merupakan firman yang keluar dari Allah yang diinkarnasi menjadi manusia, dan Dia juga firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Bagaimana caranya kita hidup di dalam Tuhan? Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku telah pokok anggur." Yohanes pasal 15 ayat 7 menuliskan kepada kita caranya kita bagaimana melingkar, membenarkan seluruh hidup kita hidup menyatu dengan Tuhan. Tinggallah di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam diri. Kalau kita kepingin tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Kita harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Dan kita harus ketaatan menuruti rujukan perintah firman Tuhan itu, sehingga Tuhan Yesus menyampaikan bahwa hidup di dalam dunia ini, dasar apa yang ada dalam dirimu yang kau bangun, menghadapi tantangan rintangan yang tidak cukup ringan di hadapan kita. Setengah tahun terakhir Indonesia dan dunia mengalami kesulitan deflasi, daya beli lemah, sehingga perekonomian itu mengalami perlambatan. Sebelumnya saya ngomong sama istri saya, "Mami, sorry ya, saya minta maaf. Tahun ini sepertinya kita tidak bisa mengambil THR seperti tahun lalu." Istri saya langsung reaktif, "Kalau begitu, tak ada baju baru." Saya minta maaf. Kalau perempuan bicara uang itu, ibu-ibu tahu ya, kalau dikurangi baru bisa bahaya kan? Nah, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang
beberapa koordinatornya, orang terbatas saya sampaikan itu bahwa kita perlu merekonstruksi ulang karena melihat setengah malam itu kita mengalami kesulitan. Cash flow keuangan gereja kita itu bermasalah dan saya mungkin hanya ambil 50% daripada setengah THR yang tahun lalu saya ambil. Tetapi Allah adalah Allah yang memberikan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak terlintas di dalam hati. Baru minggu dapat di sini, besoknya masuk WA masuk. Dia suruh, Pak Pendeta, cepat komentar di grup ya. Ini akan kita apa? Transfer buat gereja Pak Pendeta. Oke, saya kirim rekeningnya. Kirim rekeningnya. Begitu udah transfer, dia langsung kirim ke saya. Dia langsung, oke, dia cepat dia komentar ya. Saya komentar terima kasih buat hadiah Natal untuk gereja kami. Dan ya, seluruh pemberian yang telah mereka tabur, Tuhan berkati rumah tangga yang harmonis, berkati seluruh hasil pekerjaan usaha mereka sangat besar. Sehingga tahun ini kami bisa dapat THR penuh. Saya ngomong sama istri saya, ini Tuhan baik. THR pun tidak dikurangi. Sama pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya sudah punya sikap hati. Ketika saya sudah punya sikap hati, sudahlah kita low profile. Dan tahun ini kita Natal low profile. Gak ada panitia, gak ada. Kita low profile aja. Karena kondisi keadaan sulit. Jangan kita membebani. Biar kita apa? Persembahan dari kita untuk kita oleh kita. Sehingga ya kita mulai bulan 10 udah persembahan ke depan untuk mengelola Natal. Dan Natal tahun ini yang walaupun kita kelola dengan sederhana, tidak mengurangi makna sukacita, damai sejahtera dan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya melihat tahun ini Natal kita low profile, tapi justru luar biasa. Pengharapan itu berbicara tentang penjelasan Ibrani pasal 6 ayat 18-19 berkata demikian. Pengharapan itu ibarat Saul. Saul itu biasanya itu jangkar dipakai oleh nelayan ketika mereka melaut dan menghadapi arus yang kencang, ombak yang kencang. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu akan melemparkan Saul jangkar itu, sehingga Saul itu akan menghentikan ombak yang akan menarik kapal itu mengikuti arus. Kita harus menempatkan Yesus sebagai batu karang, Yesus sebagai jangkar yang kuat di dalam mengisi hidup. Masalah selalu ada, persoalan selalu ada, tetapi ada janji damai sejahtera. Damai sejahtera itu merupakan kekuatan yang terbesar dari kita dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dimampukan kita mengelola seluruhnya. Mengapa Tuhan ngomong tinggal di dalam aku, berakar di dalam aku, bangun di atas aku? Ketika kita membangun dasarnya di atas Kristus, Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius pasal 7 ayat 24-25. Dia berkata demikian. Ketika ombak banjir datang itu menerpa itu berbicara tentang badai gelombang kehidupan baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha maupun pelayanan. Kalau kita benar sungguh membangun di atas dasar yang merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan kita menempatkan diri ketaatan kepada perintah Tuhan, maka badai itu boleh datang, gelombang itu boleh datang, lembah kekelaman boleh menantikan kita. Di situ dikatakan bahwa kita akan tetap teguh, karena kita tidak akan tergoncangkan, karena ada rahmat pertolongan Tuhan tepat. Dan pembuktian kita tinggal berakal, bertumbuh, harus berjuang bagi Kristus. Tahun ini kita menutup tahun 2024. Pertanyaannya, sudahkah kita menghasilkan hal yang cukup penuh dan profit bagi kerajaan Allah? Bukankah kita ini merupakan warga kerajaan Allah? Status kita warga kerajaan Allah harus
Timotius pasal 3 dapat menuliskan kepada kita kekristenan. Hidup kita dikenal oleh Tuhan, anugerah itu langsung turun ketika kita hidup di dalam pertobatan. Mengapa? Ketika kita melakukan pengakuan dosa, ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu adil dan setia. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan seluruh kejahatan kita. Tuhan itu menghendaki kita menghasilkan buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8. Salah jangan dinikmati, dosa jangan dinikmati. Tetapi dosa itu harus ditelanjangi kecil. Tuhan, aku tahu ini enak sekali bagi dagingku. Tuhan, ini enak sekali bagi egoku. Tuhan, ini enak sekali menyenangkan mataku. Tapi Tuhan, aku tahu ini tidak berkenan. Namun aku tidak tahu bagaimana keluar dari situ. Ketika kita menang, ketidakmampuan, maka anugerah kekuatan yang baru. Ingat, Tuhan itu telah memberikan roh, bukan ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Bahwa kemanggungan roh Allah tidak bisa bekerja kalau kita tidak menyerah. Ketika kita menyerah, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan kekuatan sehingga menyempurnakan. 1 Tesalonika berapa itu kalau tidak salah? 1 Tesalonika 1 ayat 11. Maka kekuatan Roh Kudus itu akan menyempurnakan kita melaksanakan seluruh pekerjaan iman, melakukan kehendak. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini saatnya kalau hal yang adiktif, kita kecanduan sesuatu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Mungkin itu makanan yang tidak layak kita makan, minuman yang tidak layak kita konsumsi, sesuatu yang tidak layak kita iman Kristen bagi hati. Dan kita tidak mampu. Ada Tuhan yang selalu Immanuel menantikan kita. Ketika kita mulai membuka diri, maka kita dari angka 1 kami masuk angka 2. Kita membuka lagi, Tuhan akan memberikan kemampuan kita melangkah ketiga. Sampai di kemudian hari kita akan menuju tepat sesuai dengan yang tertulis. Semua berproses. Tuhan itu menghendaki bahwa kita harus menghasilkan pertobatan. Kenapa? Karena kelahirannya sudah diberitahukan sudah terjadi. Penderitaan kematian yang diberitahukan sudah terjadi. Kebangkitannya sudah terjadi. Kenaikannya dan jadi curang Roh Kudus sudah terjadi. Satu hari lagi yang belum, yaitu trompet yang terakhir, sangkakala Allah yang terakhir dibunyikan oleh malaikat yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, bahwa ketika sangkakala Allah ditiupkan, ketika sangkakala Allah terakhir ditiupkan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, maka Tuhan Dia akan datang menjemput. Siapa yang dijemput? Bukan anak-anak. Anak-anak tidak akan dijemput. Anak-anak egois. Saya punya 2 orang anak egois, memang berproses. Berproses. Kita pun mungkin ketahui kalau kita di hadapan Tuhan, kita selalu mengatakan keinginan kita egois di hadapan Tuhan. Tuhan tidak salah. Tapi level pun tetap anak. Level pun tetap hamba. Dan anak itu sama upahnya. Anak yang tapi Tuhan itu menghendaki kita bersih menjadi sahabat. Sahabatnya Tuhan itu sehingga Tuhan akan memberitahukan seluruh isi hatinya. Tidak ada ruang. Tidak ada ruang hati kita dengan hati Tuhan. Daud itu memiliki beat irama hati yang seirama dengan Tuhan. Dan Tuhan sesungguhnya mendorong kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Hanya mempelai yang bisa diangkat. Ketika trompet Allah dibunyikan,
maka pastikan kita semuanya akan berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kata kuncinya kita harus bertobat. Hasilkan buah pertobatan. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi hadiah bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di hidup kita, baik itu suami kita, baik itu istri kita, baik itu orang tua kita, baik itu anak-anak kita, baik itu pemimpin kita, maupun itu bawahan kita. Kita harus intim dengan Tuhan, menghasilkan buah roh. Buah roh itu akan merefleksikan pasti sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Sehingga seluruh tutur kata kita menjadi hadiah bagi yang mendengar. Seluruh tindak tanduk kebijakan yang kita lakukan, orang bersukacita oleh kehadiran kita. Mengapa? Karena Tuhan ngomong, kamu garam. Garam memberi dua manfaat. Manfaat pertama itu garam itu selain memberi rasa ya, garam itu adalah tujuannya itu mengawetkan. Dan garam itu yang ketiga, memberi profit ketika kita tabur sedikit di tanaman, itu menjadi pupuk yang menyehatkan. Tanah itu akan menghasilkan nutrisi sehingga menunjang pohon bisa hidup dengan baik, menghasilkan. Kamu adalah terang. Terang itu bukan seperti lampu yang ditaruh di bawah tempat tidur. Enggak. Tuhan mau itu bahwa kamu adalah terang itu kota yang ditempatkan di gunung yang tinggi sehingga semua orang bisa menyaksikan mercusuar agar mereka yang hidup di dalam kegelapan dunia. Tuhan berkata, ego ini, akulah terang bagi dunia. Dan kita ini harus merefleksikan terang Tuhan itu melalui tutur kata dan perilaku. Matius pasal 5 ayat 13, 14, 15, 16 itu dibungkus bahwa yang dimaksud dengan garam dan terang itu adalah perbuatan baik. Jangan memanipulasi orang lain untuk kepentingan bagi diri kita sendiri. Baik itu suami kita, baik itu istri kita, baik itu anak-anak kita, maupun orang tua kita, pemimpin kita, maupun orang yang kita pimpin, atau teman kita di mana berkomunitas. Jangan memanipulasi orang lain untuk kepentingan sendiri. Jadikan kita hadiah, solusi bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Mari kita bagi begitu. Kita akan masuk. Ada persembahan lagi langsung tutup ya. Oke, kesimpulannya. Apa? Penampilan. Oh, masih ada penampilan sekolah minggu. Jadi kesimpulannya itu pesan Natal hari ini agak panjang khotbah. Sengaja agak panjang khotbah ya. Pesan Natal itu adalah mengingatkan Tuhan itu mengosongkan diri menjadi manusia. Dan Ia dengan simbol. Setiap kali kita datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa. Bawa persembahan sesuai ukuran yang Anda punya. Beri dengan sukacita sesuai dengan kemampuan yang ada pada Anda. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dituliskan kepada kita. Hasilkan buah sesuai pertobatan sebagai bentuk kita mau hidup di dalam Dia. Kita dalam ketaatan kepada perintah Tuhan sehingga badai datang ada batu karang yang menjadi sandaran. Saul yang teguh membuat kita tidak tergoncang. Yang walaupun badai ada, kita bisa bersama dengan Tuhan melewati badai, bersama dengan Tuhan melewati seluruh lembah di akhir yang bahagia, ending happy. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sambungkan hati kita berdoa. Bapak terima kasih pesan Natal tahun ini luar biasa. Tuhan mengingatkan sekali kami mengikuti Tuhan selama-lamanya. Kristus adalah pusat kehidupan kami. Kami membangun seluruh kehidupan penuh dengan pengucapan syukur. Kami juga memutuskan menjadikan Tuhan primer di dalam tutur kata dan perilaku kami melalui perintah firman-Mu sebagai rujukan bagi kami. Kami bersyukur, berikan kami keberanian kemampuan untuk hidup kami benturkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai guide panduan kami, dan firman-Mu itu pelita bagi kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan.
besar Natal tahun ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kami bersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan menyaksikan persembahan dari anak kita, tarian dari anak sekolah ini. Tarian persembahan dari anak-anak sekolah minggu di Dunia Gabata. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang mulia. Udah tangannya. Tangannya gerak-gerak kan. Udah kuat stop. Nathan. Sinta.
cinta. Sebelum kita mengakhiri ibadah Natal kita akan memberikan doa kami persilakan bagi orang itu yang terjadi. Mari kita sambutkan hati, Tuhan sempurnakan ibadah kami dengan berkat-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke surga pulang, dan bawa kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa surga. Kita kasih yang sempurna di dalam hati kita dan bersih. Allah Roh Kudus turun berlimpah-limpah pada setiap hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Kita ucapkan sekali lagi selamat hari Natal. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang tahun 2014 menyongsong di tahun baru 2025. Selamat hari Natal sekali lagi Tuhan Yesus.